Pemirsa, tangis nenek Saudah asal Pasaman, Sumatera Barat akhirnya didengar sampai ke Senayan, Jakarta. Setelah menjadi korban kekerasan dan pengusiran dari tempat tinggalnya, perlahan nenek Saudah mulai mendapatkan keadilan. Kami akan membahas kasus yang dialami perempuan berusia 68 tahun ini bersama dengan anggota Kompolnas M. Khoirul Anam. Selamat malam, Cik Anam. Selamat malam Mbak Sylvia, apa kabar? Baik, kabar baik. Cik Anam, setelah kita melihat nenek Saudah datang ke Senayan menghadap Komisi 13, kemudian hari ini juga melakukan rekonstruksi. Menurut Kompolnas, apakah proses penegakan hukum dalam kasus nenek Saudah sudah berjalan sebagaimana mestinya? Sebenarnya sudah berjalan tapi masih dalam satu spektrum peristiwa. Padahal akar peristiwanya juga harus didudukkan dalam peristiwa ini. Akar peristiwanya apa ya? Penambangan. Nah, kalau problem penambangannya tidak pernah diselesaikan, peristiwa kayak nenek Saudah akan berulang terus seperti di beberapa tempat. Oleh karenanya kami ya meminta kepolisian Polda Sumbar ya untuk mengusut kasus ini, tidak berhenti di kasus kekerasannya saja. Tentu saja kalau kekerasan ya harus diusut, dan tentu saja tidak hanya kalau menurut cerita dari nenek Saudah ya tidak satu orang terduganya, harusnya ada beberapa orang, itu satu. Tapi akar masalahnya juga harus diselesaikan. Nah, akar masalahnya ini ya saya kira rekan-rekan Polda ya harus berkoordinasi dengan gubernur. Bagaimana menyelesaikan kasus ini agar tidak berulang kembali. Karena di beberapa tempat ini berulang kembali. Di Polda Sumbar itu di samping di lokasi ini dulu juga ada di Solo ya, yang akhirnya polisi nembak polisi gitu-gitu loh. Karena memang akar soalnya nggak pernah diselesaikan. Oleh karenanya ini ada komitmen bersama, kami mendukung komitmen dari DPR khususnya Komisi 7 ya, yang juga harus merekomendasikan untuk mengevaluasi penambangan tersebut. Nah, ini juga tugas kepolisian agar peristiwa kekerasan, peristiwa kerusakan lingkungan, peristiwa implikasi dari keberadaan itu tidak berulang kembali. Kalau nggak diselesaikan nggak Ya, akan kelar, dan akan lahir kekerasan-kekerasan berikutnya. Dan beberapa kasus itu modelnya seperti itu. Gitu. oke. Belum lagi nanti di tempat-tempat yang lain ada proses aktivis-aktivis anti tambang misalnya yang kepingin menyelamatkan lingkungan, menghentikan penambangan ilegal, malah jadi tersangka misalnya begitu. Nanti Ya. merembet kemana-mana. Oleh karenanya kami mendukung untuk tidak sekedar menyelesaikan kasus kekerasannya, tapi juga problem pokoknya, yaitu Oke. penambangan. Baik, akar masalahnya diselesaikan ya. Jadi, Canam, kalau menurut Anda, kalau memang jelas ada pelanggaran hukum dalam aktivitas penambangan emas di Pasaman itu, seharusnya bisa ditindak sebelum nenek Saudah turun tangan langsung? Harusnya bisa ditindak. Tapi memang di banyak kasus yang lain, karena ini melibatkan masyarakat yang banyak, yang penambangannya sudah bertahun-tahun dan sebagainya, ya berkomunikasi dengan Pemda, Pemprov setempat jadi penting. Tapi memang harus dikelola dengan benar ya penambangan ini. Tapi pada prinsipnya ketika itu penambangan ilegal ya harusnya memang ditutup, dan itu salah satu yang juga menjadi tugasnya kepolisian. Di samping ada Kementerian KLH, ada Gubernur, Pemprov sebagai penguasa setempat. Nah, Cak Anam, penertiban aktivitas tambang ilegal kan seringkali membahayakan. Tadi Anda sudah menyebutkan ya, aktivis, LSM, atau masyarakat yang mencoba menentangnya secara Ya, langsung. Bagaimana bisa memperbaiki kondisi ini? makanya itu kan ini kan sudah ada semacam kebijakan di level nasional. Ya, perhatiannya Pak Presiden untuk menertibkan tambang-tambang ilegal. Oleh karenanya penegakan hukum dalam konteks ini, karena kami Kompolnas ya polisi harus bekerja keras untuk beresin itu. Tapi ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus kerjasama sama Pemprov. Itu sehingga juga jalan keluar masyarakat kehilangan mata pencaharian juga diselesaikan oleh Pemprov.
Kalau penegakan hukum itu ya ini kan terbuka, pasti ada kerusakan lingkungan, ada macam-macam lah. Di banyak tempat itu ada macam-macam problem penambangan ilegal ini gitu. Nah oleh karenanya kebijakan presiden untuk menertibkan tambang ilegal yang didukung oleh DPR, ya ini harus menjadi spirit ya oleh kepolisian untuk menyelesaikan berbagai tambang ilegal itu secara hukum Oke. gitu. Karena Nah, banyak ini kasusnya, nggak hanya di Solok sana, nggak hanya di Sumbar, di tempat lain juga banyak. Saya kira teman-teman kepolisian jangan ragu karena DPR sudah statementnya seperti itu, ya ya, pemerintahan Pak Presiden juga statementnya kayak begitu. oke, oke. Artinya mendukung Spiritnya gitu loh, seharusnya seperti itu, menertibkan. Cak Anam. Bukan hanya soal spirit penegak hukumnya ya, tapi spirit dari masyarakat sekitarnya itu juga harus menjadi atensi. Misalnya dalam kasus Nenek Sauda, ketika Nenek Sauda berjuang mengupayakan supaya lahan yang dijadikan tempat aktivitas tambang emas ilegal itu ia ingin kembalikan, tapi ternyata mendapat pertentangan juga dari warga sekitar. Spiritnya belum sama dengan masyarakat sekitar. Malahan Nenek Sauda yang harus menerima sanksi adat, dikucilkan, dan diusir dari tempat tinggalnya. Menurut Anda, apakah APH juga bisa turut berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar atau bagaimana ini, Cak Anam? Iya, kalau aparat penegak hukum konkret aja pada penegakan hukumnya, ya pada kader yang kayak apa. Tapi menyelesaikan ini, ya misalnya kalau penambangan ilegalnya ditutup, bagaimana mata pencaharian orang-orang yang nambang di sana. Nah itu kan bukan tugas kepolisian, makanya dia harus koordinasi dengan Pemprov. Jadi kolaborasi Pemprov sama Polda ini jadi kunci untuk menyelesaikan tambang ilegal. Tapi komitmennya harus sama dulu. Ya, komitmennya adalah ya ditutup karena kalau enggak potensi konflik sosialnya tinggi, pertentangan antar masyarakat tinggi, ya kan penegakan hukum juga akan banyak pihak yang akan kena kalau sudah ada konflik gitu. Kalau pendekatannya per peristiwa. Oleh karenanya pendekatannya harus komprehensif sejak awal. Di beberapa polda itu ya diajak dialog penambang-penambangnya melibatkan Pemprov. Ya, ini bagaimana menyelesaikan tambang ilegalnya. Nah, dialognya terjadi, mereka dikonsolidasi, ya ditertibkan, terus ada pendidikan untuk masyarakat. Itu juga jalan keluar. Di Oke, beberapa Polda melakukan itu. Nah, ini menarik, tapi ya masing-masing lokasi itu berbeda-beda budayanya, berbeda-beda kebutuhannya. Oleh karenanya memang proses dialog untuk menyelesaikan ini jadi jalan keluar terbaik. Jadi baik, Cak Anam. APH tetap penting untuk menegakkan hukumnya agar kerusakan lingkungan tidak merambat kemana-mana, konflik sosial juga bisa dicegah. Oke, baik. Sekarang sudah bergabung bersama kami yaitu pendamping dari Nenek Sauda yang ikut menemani Nenek Sauda di Komisi 13 DPR pada saat RDP. Ada Bapak Fauzi Bahar. Selamat malam, Pak Fauzi. Selamat malam, Baik. Selamat Terima kasih Pak malam. Fauzi sudah bergabung. Pak Ahsan. Jadi Pak Alhamdulillah. Fauzi, boleh diceritakan Ya, kepada pemirsa dulu ya, secara singkat sebetulnya bagaimana duduk persoalan kasus penganiayaan Nenek Sauda? ya. Eh, Kami bersama Komnas HAM, bersama anggota DPR RI, Pak Rizal Aziz, Pak Sadik Basadiku, bersama juga Komnas Perempuan dan Anak, ya, sama tim lainnya, telah ke lokasi. Nenek Saudah ini mempertahankan tanah wilayahnya. Ya, mereka sangat gigih ya. Dan memang berulang-ulang kali dan hari ini kemarin itu puncak kejadiannya 1 Januari itu ya. Sehingga saya selaku ketua lembaga kerapatan dan alam Minangkabau pertama sekali sangat prihatin atas terjadi ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Komisi 13 yang mengangkat peristiwa ini. Dan saya yakin ini ya, ini bagaikan buruh yang baru saja 10 November yang lalu diangkat jadi pahlawan nasional oleh Bapak Presiden ya. Siapa yang dari Jawa Timur itu ya. Ini saya yakin ini
Ibu Saudah ini dia mempunyai lahan dari keturunannya. Oke. Ini perlu sekali ini ya. Yang dilakukannya ini bukan cuma memperjuangkan diri mereka, tetapi juga di hilir sungai itu keruh terus. Sementara orang Pasaman ini salah satu mata pencariannya adalah beternak ikan. Air keruh terus, orang MCK di sungai tidak bisa hari ini. Orang mencuci, orang mandi, orang tidak bisa lagi di sungai. Ini momen yang sangat bagus bagi kita untuk bagaimana segelintir orang yang beruntung tapi banyak yang menderita. Kenapa? Oke. Ya orang beternak ikan tidak bisa, orang mencegah tidak bisa, lahan rusak, alam rusak. Apalagi Pak Presiden hari ini sangat konsisten dengan bagaimana perusahaan alam lingkungan ini harus kita perbaiki. Pak Fauzi, Ya. Pak Fauzi, sebetulnya Ya. sebelum Nenek Saudah memberanikan diri untuk mendatangi langsung ya para penambang emas ilegal tersebut, sebelumnya sudah ada upaya yang lain belum? Apakah misalnya Nenek Saudah melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat atau mencoba berkomunikasi dengan tokoh yang ada di tempat tersebut? Sudah ada upaya lain belum, Pak? Belum, Saudah ini memang sporadis sendiri mempertahankannya karena itu jaraknya cuma 300 meter dari rumah mereka dan ini lingkungan mereka kena mencari makan di situ, Nenek Saudah ya terkucilkan dari hal itu. Tetapi ini perjuangannya betul-betul murni, betul-betul perlu kita sikapi ya baik jajaran kepolisian, pemerintahan maupun dari Komnas HAM dan lingkungan dan sebagainya, ini perlu kita sikapi. Kenapa? Karena saya ingin kejadian ini tidak cuma Nenek Saudah saja. Di daerah-daerah lain, Pasaman Barat, Pasaman Timur, dan Solok Selatan, Damas Raya, dan SawaluntoCijunjung juga kejadian yang sama ada ini. Sehingga lingkungan kita ini selalu rusak ya oleh penambang-penambang yang sporadis. Kalau mereka melakukan per individu di dulang, diambil pasir itu dulang individu, tidak akan keruh airnya. Tapi dengan alat berat itu yang bikin dia keruh, itu yang bikin rusak alam. Pak Fauzi, sedikit sedikit ya Pak Fauzi, singkat karena waktu kita sudah habis. Sebetulnya Pak Fauzi, saya harus tanya ini karena ini permintaan langsung dari Nenek Saudah yang minta supaya kemasyarakatannya itu bahasa Nenek Saudah ya, agar dipulihkan. Yang kita tahu adalah Nenek Saudah sempat diberikan sanksi adat, sempat dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Sekarang bagaimana? Apakah Nenek Saudah sudah bisa kembali ke tempat tinggalnya di kampung tersebut atau bagaimana, Pak? Ya, pertama sekali saya selaku lembaga kertapanan adat, saya telah mencabut keputusan dari nenek mama yang sekitar mereka itu. Ada keputusan nomor 19 tahun 2026 ini mencabut dari keputusan. Yang kedua, mengembalikan hak dan martabatnya Bu Saudah. Yang ketiga, dia sebetulnya ada orang yang dibuang dari adat, tapi kriteria tidak terpenuhi satupun yang dilakukan oleh Nenek Saudah. Karena kriteria orang dibuang itu pertama sekali dia akidahnya, dia berpindah agama, dia merusak adat, melakukan susila, dia melanggar adat lainnya, boleh. Tapi ini tidak ada kriteria itu yang menyebabkan dia keluar dari diusir itu. Jadi sehingga keputusan itu batal, tidak boleh itu kan hak Nenek Saudah ditinggal di kampung dia sendiri. Jadi keputusan itu sudah saya cabut. Ya. Oke. Jadi saya semoga hak-hak itu bisa dipulihkan seutuhnya ya. Dikembalikan lagi dengan terbitnya SK keputusan Elkam itu, maka hak Nenek Saudah kembali seutuhnya sebagai penduduk sana. Yang kedua, nanti saya bersama Pak Sadik Pasadiku dan Pak Aziz akan datang ke sana lagi, ada syukurannya, sembelih kerbau untuk mengembalikan nama baik Pak Nenek Saudah. Oke, baik. Semoga penegakan hukumnya bisa benar-benar tuntas, kemudian juga akar masalah utama soal penambangan emas ilegal tersebut bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Fauzi dan juga Cak Anam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.